Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Di kala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus. Apabila kita kasih share ketakutan kita dan kita minta Tuhan bekerja, kita bebas. Jadi hari ini bila kamu berkongsi ketakutan kamu, kamu sedang disembuhkan. Kita sembuh. Amazing, amazing. Oke. Temaniku, takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La 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 la.
langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar sahaja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati anda dengan minda yang benar, iaitu beribadah. Berpakaianlah seperti anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon anda dalam keadaan mod senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat beribadah lagi bersama-sama pada minggu ini. Dimanapun anda berada, percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus beserta dengan anda. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mulakan ibadah kita. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginan yang diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Yesus, Kaulah Raja kami, Yahweh. Yeay. Haleluya. Kau yang hidup di
Shalom dan selamat beribadah semua jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas keberadaan Anda beribadah bersama dengan kami, baik Anda adalah jemaat dan juga pelawat. Anda boleh respon di ruangan chat box dengan mengatakan Shalom ataupun dengan kata-kata mengalu-alukan sesama kita. Puji Tuhan, sekiranya Anda pertama kali beribadah bersama dengan kami menjemput Anda untuk tekan pada pautan yang dipaparkan di ruangan chat box atau mengimbas kod QR. Dan sila isikan maklumat Anda dengan lengkap supaya kami dapat mengenali Anda dan mudah untuk kami menghubungi Anda selepas ini. Sekali lagi, selamat datang kepada Anda semua. Syukur, puji Tuhan, dan tahniah kepada 3 kanak-kanak yaitu Melvera, Adle, dan Aaron atas pembaptisan mereka semalam. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman mereka. Mari jemaat Tuhan kita sokong mereka dalam doa. Minggu ini ada satu pengumuman, yaitu Gema, Generasi Membaca Alkitab. Pada 22 hari bulan September ini, kita akan habis untuk pembacaan keseluruhan Alkitab. Tahniah kepada Anda semua yang telah bekerja keras dan berusaha untuk mengikuti Gema. Kita akan memulakan kitaran yang seterusnya, dan bagi Anda yang belum pernah mengikuti Gema atau membaca Alkitab secara keseluruhan, jom ini peluang terbaik untuk Anda semua supaya dapat membaca keseluruhan Alkitab. Terus semangat dan jom bergema untuk Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, melainkan Tuhan mendirikan rumah, sia-sialah tenaga orang yang membinanya. Melainkan Tuhan menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga malam. Di dalam Mazmur ini dari Raja Salomo, dan kita tahu bahwa Raja Salomo kekayaan dan hikmat sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan kita tahu kekayaan dan hikmat semua dimiliki oleh Raja Salomo. Tetapi dia tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang bersama dia, memberkati dia, semuanya adalah sia-sia. Jadi sebagai kita jemaat Tuhan, keberhasilan akan terjadi apabila meletakkan Tuhan sebagai kepala dan pengurus dalam segala kehidupan kita, pekerjaan kita, keuangan kita, serta Dia yang bertakhta atas kerja keras yang kita lakukan dan juga usaha kita. Amin. Dan dorongan saya kepada kita, mari kita kembalikan apa yang sememangnya milik Tuhan, karena Tuhan memberkati kita dengan penuh berkelimpahan. Anda boleh memberikan pemberian Anda di nomor akaun yang tertera pada skrin Anda sekarang. Jemaat Tuhan, berilah dengan sukacita.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dan mendengar khotbah yang akan disampaikan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 14 ayat 1 hingga pasal 15 ayat 13. Roma pasal 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa menghakimi hal-hal yang boleh dipertikaikan. Ada orang yang yakin dia boleh makan semua jenis makanan, tetapi ada juga orang yang lemah imannya dan hanya makan sayur-sayuran. Namun demikian, orang yang makan semua jenis makanan janganlah menghina orang yang tidak makan sesuatu, dan orang yang tidak makan sesuatu janganlah menghakimi orang yang makan semua jenis makanan, kerana Allah telah menerima dia. Siapakah kamu maka berani menghakimi hamba orang lain? Sama ada dia tetap berdiri atau jatuh, terpulanglah kepada tuannya. Malah dia akan tetap berdiri kerana Tuhan berkuasa membuatnya tetap berdiri. Ada orang yang mengutamakan hari tertentu daripada yang lain, dan ada pula yang menganggap semua hari sama baiknya. Setiap orang harus membuat keputusan bagi dirinya sendiri selaras dengan keyakinannya. Mereka yang mengutamakan hari-hari tertentu berbuat demikian untuk menghormati Tuhan. Mereka yang makan semua jenis makanan melakukannya untuk menghormati Tuhan, kerana mereka mengucap syukur kepada Allah. Manakala mereka yang tidak makan beberapa jenis makanan juga melakukannya untuk menghormati Tuhan dan mengucap syukur kepada Allah. Tiada seorang pun dalam kalangan kita yang hidup bagi diri sendiri, dan tiada seorang pun dalam kalangan kita yang mati bagi diri sendiri. Jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Oleh itu, baik kita hidup maupun mati, kita ialah milik Tuhan. Kristus mati dan bangkit, lalu hidup semula untuk menjadi Tuhan kepada yang mati dan yang hidup. Mengapakah kamu menghakimi saudaramu, dan mengapa kamu menghina saudaramu? Kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Allah. Kerana telah tersurat, demi aku yang hidup, Tuhan berfirman, setiap orang yang bertekuk lutut di hadapanku dan setiap lidah akan mengaku kepada Allah. Nyatalah bahawa setiap orang daripada kita akan dipertanggungjawabkan memberi pernyataan tentang dirinya kepada Allah. Oleh itu, janganlah lagi kita menghakimi sesama sendiri. Sebaliknya, bertekadlah tidak akan membuat saudaramu tersandung atau terjatuh. Dalam Tuhan Yesus, aku tahu dan percaya bahawa tiada sesuatu pun yang najis. Namun demikian, sesuatu menjadi najis bagi seseorang yang menganggapnya najis. Sekiranya saudaramu bersedih kerana sesuatu yang kamu makan, maka kamu tidaklah lagi hidup berasaskan kasih. Jangan mudaratkan sesiapa disebabkan makananmu, kerana Kristus telah berkorban nyawa untuk dia juga. Jangan sampai sesuatu yang kamu anggap baik disebut sebagai kejahatan. Kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi soal perbenaran dan kesejahteraan serta kegembiraan dalam Roh Kudus. Orang yang mengabdikan diri kepada Kristus dengan cara ini akan diredai Allah dan disukai manusia. Oleh itu, marilah kita mengejar hal-hal yang membawa kesejahteraan dan yang membina kebaikan sesama sendiri. Jangan rosakkan rancangan Allah semata-mata kerana makanan. Semua makanan adalah suci, tetapi seseorang dianggap bersalah sekiranya sesuatu yang dimakannya menyebabkan orang lain tersandung. Sebaik-baiknya jauhilah makan daging atau minum air anggur atau apa sahaja yang dapat melemahkan saudaramu. Apa yang kamu percayai, percayailah sendirian di hadapan Allah. Diberkatilah orang yang tidak perlu mengadili dirinya tentang sesuatu yang dipercayainya benar.
Sebaliknya, seseorang yang makan sesuatu dengan perasaan was-was adalah bersalah kerana perbuatannya itu tidak berasaskan iman. Segala yang tidak berasaskan iman itu adalah dosa. Yang kuat dalam kalangan kita hendaklah menampung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan hanya menyukakan hati sendiri. Setiap orang antara kita haruslah menyukakan hati sesama saudaranya demi kebaikannya supaya dia menjadi teguh. Kristus tidak menyukakan hatinya sendiri, sebaliknya telah tersurat, segala celaan daripada mereka yang mencelamu telah menimpaku. Segala yang tersurat pada masa dahulu adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita, supaya melalui kesabaran dan penghiburan daripada kitab suci itu kita mendapat harapan. Semoga Allah yang memberikan kesabaran dan galakan mengurniaimu perpaduan yang sama terhadap satu sama lain menurut Kristus Yesus. Dengan demikian, rapatlah kamu dengan sebulat hati dan suara memuliakan Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah satu sama lain, sebagaimana Kristus telah menerima kita demi kemuliaan Allah. Sekarang aku berkata kepadamu bahawa Yesus Kristus telah menjadi hamba kepada umat yang bersunat demi kebenaran Allah, untuk meneguhkan janji yang telah dibuat kepada nenek moyang kita, dan supaya bangsa-bangsa lain juga memuliakan Allah kerana belas kasihannya, sebagaimana telah tersurat, kerana itulah aku akan memuliakanmu dalam kalangan bangsa lain, menyanyikan pujian bagi namamu. Seterusnya dikatakan lagi, bergembiralah semua bangsa bersama umatnya. Pujilah Tuhan, hai semua bangsa, pujilah Dia, hai kamu semua manusia. Yesaya menyampaikan juga, tunas Isai akan muncul, dialah yang bangkit memerintah bangsa-bangsa, kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber harapan, memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kesejahteraan dalam iman, supaya kamu dilimpahi harapan dengan kuasa Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pembacaan Injil, mari kita semua berdiri. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 hingga yang ke-38. Bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Setelah itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke pekan-pekan di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut orang, aku ini siapa?" Mereka menjawab, "Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, yang lain berkata Elia, ada pula yang berkata seorang daripada nabi. Tetapi menurut kamu, aku ini siapa?" Tanya Yesus. Petrus menjawab, "Engkau ialah Kristus." Dengan tegasnya, Yesus melarang mereka memberitahu sesiapapun tentang dirinya. Kemudian Yesus mula mengajar mereka bahawa anak manusia harus menanggung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit semula. Yesus mengatakan perkara ini dengan terus terang. Oleh itu, Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia. Yesus berpaling memandang murid-muridnya lalu menegur Petrus, "Pergilah dari sini, iblis. Kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara manusia." Setelah itu, Yesus memanggil murid-muridnya dan orang ramai di situ lalu berkata kepada mereka, "Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untukku dan untuk Injil akan menyelamatkan hidupnya itu. Apa gunanya jika seorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan apapun? Jika seorang malu mengakui aku dan perkataanku dalam kalangan angkatan yang cabul dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu mengakuinya ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi para malaikat suci." Inilah Injil Kristus. My dear brothers and sisters in Christ, Saudara-saudari dalam Kristus, it is so good to be able to speak to you again. kami sangat bersuka cita dapat berbicara kepada Anda sekali lagi.
I want to share with you about how important it is for us to love those who are weak. Saya ingin berkongsi kepada Anda kepentingan untuk kita mengasihi orang yang lemah. So I want to start by telling you a story. Dan saya akan mulakan dengan satu cerita. A story about a lion and a mouse. Ada satu kisah tentang singa dan tikus. The lion was sleeping. Singa ni dia sedang tidur. The mouse, very naughty one, tripped over his nose. Kemudian kan ini tikus dia sangat nakal. Kemudian dia pergi panjat hidung si singa. And the lion woke up, Kemudian singa tu bangun, irritated, geram. and he was going to kill the rat. Dan dia mau bunuh itu tikus. But the mouse says, "Don't kill me. One day I will help. I will return the favor. I will help." Tetapi tikus itu bercakap, tolonglah jangan bunuh saya. Nanti satu hari nanti saya akan tolong kamu lagi. The lion was very surprised. You help me? Dan singa itu ada terkejut. Kamu mau tolong saya? But he let him go. Tapi singa itu dia lepaskan. But a few days later, he was walking. The lion was walking in the jungle, Beberapa hari kemudian singa itu dia sedang jalan-jalan di hutan. and he got caught in a trap. Dan singa itu dia terperangkap. He tried to get out, Singa itu dia berusaha untuk but he melepaskan diri. couldn't. Tapi dia tidak berjaya. and then his cries filled the whole jungle. Kemudian tangisan, ngauman singa itu dia memenuhi hutan itu. The mouse heard it, Tikus mendengar. and recognizing the lion's voice, he quickly ran to where the lion was. Tikus tersebut dia kenal akan suara singa itu dan dia cepat-cepat lari menuju ke tempat singa itu berada. And he ran to the trap, and he quickly bit through the ropes of the trap. Tikus tuh dia cepat-cepat lari, kemudian dia gigit tali-tali yang mengikat singa itu. And very soon the lion was free. Dan akhirnya singa itu pun terlepas. What is the moral of the story? Apakah moral yang kita boleh belajar daripada cerita ini? Don't look down on the weak, Janganlah pandang rendah kepada orang yang lemah. because one day the weak may help you. Karena pada suatu hari nanti orang yang lemah ini mungkin akan menolong kita. We have been listening to messages on how important it is to love your neighbor and to love your enemy. Kita sudah pun mendengar petikan-petikan tentang mengasihi musuh kita dan mengasihi antara sesama kita. So in this long reading that we had just now, it talks about how important it is for us to love the weak. Dan setelah kita mendengar pembacaan tadi yang panjang dalam buku Roma, kita akan belajar betapa pentingnya untuk kita mengasihi mereka yang lemah. The examples given is to teach us how to have a practical application of what it means to love the weak. Contoh-contoh telah diberikan macam mana kita mempraktikkan untuk mengasihi orang yang lemah. It concerns two groups of people. Dia berkaitan dua kumpulan, One is strong and one is weak. kumpulan yang kuat dan kumpulan yang lemah. How do we love the weak? Macam mana kita mengasihi mereka yang lemah? Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we ask that you will open the scriptures to us. Bapa di syurga, kami berdoa supaya Engkau membukakan firman-Mu kepada kami. Teach us, Lord, your ways. Ajarlah kami Tuhan kehendak-Mu. Help us, Lord, to walk in it. Dan ajarlah kami Tuhan supaya kami boleh berjalan dengan-Mu. That, Lord, as we do so, we will be a witness to the world. Dan apabila kami melakukannya, kami akan menjadi saksi kepada dunia. As we lift you up, we will bring glory to your name. Ketika kami meninggikan Engkau, kami membawa kemuliaan kepada nama-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Chapter 15 verse 1 says, "Except those who are weak in faith." Dalam Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya. So we need to accept those whose faith is weak. Oleh itu kita harus menerima mereka yang lemah imannya. What does it mean? Apakah yang dimaksudkan dengan petikan ini? Not physically weak or strong. Bukan secara fisikal yang kuat dan lemah. Not those who have a problem with trusting in God when the circumstances are bad. Bukanlah untuk seseorang mereka yang
ketika mereka ada kesusahan dan mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Not about people who have got enough, that salvation is by faith alone. Dan bukannya bagi mereka yang penyelamatan itu hanyalah melalui iman sahaja. That it is a free gift of God. Ia adalah satu hadiah yang percuma daripada Tuhan. That we don't need to do anything to gain salvation. Dan kita tidak perlu lakukan apa-apa pun untuk mendapatkan keselamatan. But just believe. Hanya percaya. Not those who are easily, fall into sin because they are tempted. Dan bukannya juga kepada mereka yang mudah jatuh kepada dosa oleh karena mereka digoda. Those are very easy. Itu sangat mudah. We can easily help them to change their mind. Kita boleh sahaja membantu mereka untuk mengubah pikiran mereka. But here the scripture is talking about a weakness in assurance. Tetapi petikan firman Tuhan ini dia berkata tentang kelemahan di dalam keyakinan. That means there are some of us who is not sure whether we can do this or we cannot do this. Maksudnya ada di antara kita berfikiran, oh kita boleh buat benda ni atau kita tidak boleh buat. So it is a matter of practice. Dan ianya berkenaan tentang kelakuan, praktikal. Yeah, what is practical and how it will affect us. Dan apakah yang praktikal dan macam manakah dia praktikal ini boleh memberikan kesan kepada kita. That's why 14 verse 1 says that without quarreling over disputable matters. Sebab itulah dalam Roma 14:1b, tanpa menghakimi hal-hal yang boleh dipertikaikan. How we interpret the Bible and the way that we live according to what we think is right or wrong. Bagaimanakah kita boleh mentafsir Alkitab ini dengan cara kita berfikir dan dengan cara fikiran kita, hidup kita. So the weak is talking about people who are very sensitive. Weak, lemah ini dia berbicara tentang orang-orang yang sangat sensitif. They are not sure whether this is right or wrong. Mereka tidak pasti hal ini betul ataupun tidak. And so we need to help those who are weak. Oleh itu, kita harus membantu mereka yang lemah. And then when they do certain thing, it cause them to be uneasy in their heart. Jika mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka rasa tidak sedap hati. So who are the weak in Rome? Oleh itu, siapakah orang yang lemah di Roma? In our understanding here, there are 4 types of people. Dalam kefahaman kita, di sini ada 4 jenis. Those who used to be pagan worshipper and now have become Christian. Yang pertama, orang yang dahulunya penyembah berhala dan sekarang mereka sudah menjadi orang Kristen. One of their main issue is the food offered to idols. Can you eat or you cannot eat? Isu utama mereka ialah, adakah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu boleh dimakan? The second group of people is what we call the ascetics. Kumpulan kedua yang kita panggilkan orang yang dorang suka bertapa. To keep their faith, they go away from the society. Untuk menjaga iman mereka, mereka menguncilkan diri daripada community. No women, no meat, no alcohol. Tidak ada perempuan, tidak ada daging, dan tidak ada alkohol. They try to do what is spiritual. Mereka cuba melakukan hal-hal yang rohani. So that is how they want to keep their faith. Dan ini adalah cara macam mana mereka menjaga iman mereka. And then there's another group called the people who are legalistic. Kemudian ada grup yang ketiga, orang yang legalistik. Just believing in Jesus Christ will not earn your salvation. Hanya percaya kepada Yesus Kristus tidak akan memberikan mereka keselamatan. You can believe in Jesus Christ, but you must do work. Mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka juga harus melakukannya. You need to earn your salvation. Mereka harus mendapatkan keselamatan itu. And the fourth group of people are
Jewish who are from Judaism and then now believe in the Lord Jesus Christ. Dan yang kategori keempat, orang-orang Yahudi yang kini sudah percaya kepada Yesus Kristus. They bring with them all their old baggages. Mereka membawa semua fikiran-fikiran mereka yang salah, yang jahat. What you can eat and what you cannot eat. Apa yang mereka boleh makan dan apa yang mereka tidak boleh makan. What you can do and what you cannot do. Apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Some of the special festival that you must observe. Dan mereka harus memperhatikan hari-hari yang istimewa. So these are some of the groups that we are talking about who Paul consider will be weak. Dan ini 4 kategori tadi yang Paulus kategorikan sebagai orang yang lemah. So when you hear about the different groups, apabila Anda mendengar kumpulan-kumpulan yang berbeza tadi, you may be able to identify some of them with yourself. Anda mungkin boleh mengenal pasti ada dalam grup-grup ini, ada dalam diri kamu. And so the scripture tells us that actually we need to change our way of thinking. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita perlu menukar cara fikiran kita. That we open our lives to the ministry of the Holy Spirit. Dan kita harus bukakan hidup kita kepada pekerjaan Roh Kudus. But those who are strong, kepada mereka yang kuat, we need to welcome them. Kita harus menerima, menyambut mereka. We must not criticize them. Jangan kritik mereka. We must bear with what their wrong action. Kita harus bertoleransi kepada tindakan mereka yang salah. We must continue to treat them well. Kita harus terus-menerus melayan mereka dengan baik. We were taught in the previous messages that we need to love the sinner, but we hate the sin. Kita ingat dalam pembelajaran sebelumnya, kita diajar untuk membenci dosa, tetapi tidak membenci pendosa. So, we have an example in the scriptures of Peter. Kita ada contoh dalam Alkitab yaitu Petrus. Peter was praying during the afternoon prayer time. Ketika Petrus sedang berdoa, doa tengah hari. Like what we are doing now in the afternoon, every day we take some time to pray. Seperti yang kita lakukan sekarang, setiap tengah hari jam 12 kita akan ambil masa untuk berdoa. And during his prayer time, God lowered down in a white sheet animals which to him was unclean. Dan ketika Petrus sedang berdoa, Tuhan dia menurunkan satu dalam sheet ada jaring tu ada hewan-hewan yang haram. And the voice says, "Kill and eat." Dan ada suara mengatakan bunuh dan makanlah. And Peter said, "Never, I will not." Dan Petrus bercakap, tidak, saya tidak akan makan. From the time when I was young, I have never eaten any of these things. Sejak masa mudaku, aku tidak pernah memakan makanan haram ini. And this sin was repeated 3 times. Dan perkara ini, yang mimpi tadi itu, dia berlangsung 3 kali. And at the end, God said to him, "What God has made clean, do not say is unclean." Dan pada akhirnya Tuhan berkata, apa yang Tuhan katakan bersih itu bersih, And tidak haram. God is trying to change the mind of Peter. Dan Tuhan dia berusaha untuk menukarkan fikiran Petrus By using the food, dengan menggunakan makanan. what is clean and what is unclean. Apa yang bersih dan apa yang tidak bersih. And so it is to the acceptance of the Gentiles. Dan sama juga dengan penerimaan orang-orang bukan Yahudi. In the past, for the Jews, Gentiles is out. They have no share in God's blessing. Pada sebelum ni, zaman dahulu, orang-orang bukan Yahudi ini, mereka tidak ada tempat di dalam kerajaan Tuhan seperti orang Yahudi. But now God tells him, "What I have made clean, do not say is unclean." Tetapi Tuhan bercakap, apa yang saya sudah katakan bersih, jangan katakan itu haram. That those I have accepted, you cannot not accept them. Dan apa yang saya terima, kamu haruslah terima juga. So
immediately after this scene, Cornelius sent people to come and invite him to his house. Dan selepas peristiwa ini berlaku, Cornelius dia datang ke rumah Petrus dan menjemput Petrus. And Peter went into a Gentile house because God has started to change his mind. Dan Petrus dia pergi ke rumah orang bukan Yahudi ini karena Tuhan sudah menukarkan pikiran Petrus. So there is also a need for us to think about what we like and what we don't like. Sebab itulah juga pentingnya untuk kita berfikir tentang apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. What we do and what we don't do. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita tidak The lakukan. things that we used to do, can we continue to do them? Perkara-perkara yang biasa kita buat, adakah kita masih boleh meneruskannya? What about the things that we don't do? Do we need to do them now? Dan bagaimanakah dengan perkara-perkara yang kita tidak pernah buat? Adakah kita perlu melakukannya sekarang? Because our church is changing all the time. Gereja kita dia bertukar setiap musim. We have different congregation. Kita ada jemaah-jemaah yang berlainan. We have the young people. Kita ada jemaah yang muda. We have intellectual people. Kita ada jemaah-jemaah yang bijak. We have all kinds. And then now we have new people coming. Kita ada pelbagai jemaah dan sekarang ada ramai lagi jemaah yang sedang datang kepada gereja. So God may be also preparing us to accept these new people. Dan Tuhan dia juga akan menyediakan kita untuk kita menerima mereka ini. Perhaps God is preparing us to accept people that in the past we cannot accept. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima orang-orang yang pada masa dahulunya kita tidak boleh terima. Verse 3 tells us that God welcomes them. Dalam ayat ketiga dikatakan kerana Allah telah menerima dia. Even though they are different from us. Walaupun mereka berbeza daripada kita. They may eat differently. Mereka mungkin makan makanan yang berbeza dari kita. They may not eat certain things. Mereka mungkin tidak makan makanan yang lain. But God accepts them. Tetapi Allah menerima mereka. The other thing that we need to take note of is this. Perkara lain yang harus kita ambil perhatian ialah that the weak can also despise the strong. Orang-orang yang lemah ini juga mereka boleh menghina orang yang kuat. Because I am weak, I do not drink alcohol. Kerana saya lemah, saya tidak minum But alkohol. I judge the brother who drinks alcohol because he thinks that he is strong. Tetapi saya menghakimi orang-orang yang minum alkohol sebab orang ingat orang itu kuat. But verse 10 says that, we should not judge one another. Tetapi dalam ayat ke-10 dikatakan kita haruslah tidak menghakimi antara satu sama lain. Because we will all stand in judgment only in front of God. Kerana kita semua akan berdiri di hadapan takhta penghakiman Allah. And at judgment day, we only need to give an account for ourselves. Dan pada hari penghakiman, kita hanya memberi pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri. We mustn't forget that though you may be strong today, kita janganlah lupa, mungkin pada hari ini kita kuat, maybe one day you'll be weak. Dan mungkin suatu hari nanti kita akan lemah. Or you may think that, I am weak. Ataupun kita pikir, saya lemah. And so I can do things without consideration for other people. Jadi saya boleh lakukan apa-apa yang saya suka tanpa memperhatikan orang lain. I think we all need to take responsibility. Saya rasa kita semua harus mengambil tanggung jawab. That though we are strong, we may be weak. Kita yang strong, kita yang kuat mungkin akan menjadi lemah. Those who are weak, you can become strong. Mereka yang lemah juga boleh menjadi kuat. So we need to keep loving people. Oleh itu kita harus terus-menerus mengasihi antara sesama. That is what is most important. Inilah yang paling penting. How do we walk in love? Bagaimanakah kita boleh berjalan dalam kasih? The scripture tells us that God is love. Alkitab mengatakan Allah itu kasih. So those of us who follow God must also be loving. Oleh itu kita semua yang mengikut Tuhan, kita juga haruslah mengasihi. So what are some of the things that we need to understand? Apakah perkara-perkara yang harus kita faham?
The first thing is that if you think that it is wrong, then it is wrong. Perkara pertama ialah jika Anda rasa perkara itu salah, ianya salah. If you feel that this is wrong, I shouldn't do it, but you go and do it, then it is sinful. Dan jika kita rasa, oh ini benda salah, tapi saya pergi buat juga, itu berdosa. And if you think that this is unclean, but you still go and eat it, then you are also wrong. Dan jika kita pikir, oh ini najis, tapi kita masih makan, ianya juga tetap salah, dosa. So you see, it is a matter of your own conscience. Dan ianya kita lihat di sini tentang kesadaran kita. The second thing about conscience, Yang perkara yang kedua, if your brother thinks that it is wrong and you do it in front of him, then you are stumbling your brother. jika saudara kita merasakan perkara itu salah, tetapi kita melakukannya, kita sudah membuat saudara kita tersandung. So you see, you are stumbling a person who is made in the image of God. Dan kita lihat di sini kita sudah membuatkan orang yang tersandung. Orang itu yang sudah dicipta menurut gambaran Allah. God also died, Jesus also died for that person. Yesus Kristus juga mati kepada mereka. And you cause that person to stumble because of what you think you can do. Dan Anda menyebabkan mereka tersandung dengan apa yang Anda rasakan benar. So if we do something like that, we are being selfish. Dan jika kita melakukan hal-hal sedemikian, kita mementingkan diri kita sendiri. And for that reason, the church sometimes do not attract people who are non-Christian. Dan sebab itulah kadang kita melihat gereja tidak menjadi tempat perhatian kepada orang-orang yang bukan Kristen. People will look at the church and say, you know, what is the difference between the church and those of us who are outside? Dan mereka akan melihat, oh apa bezanya orang-orang di gereja dengan orang-orang di luar. They also talk bad about their brothers and sisters. Mereka juga bercakap buruk tentang saudara-saudari mereka. They also don't care about what happened to the brothers and sisters. Mereka juga tidak peduli tentang apa yang berlaku kepada saudara-saudari mereka. When they look at the church, they see that there's such a big difference, you know. The different congregation don't love one another. Dan ketika mereka melihat, oh ada perbezaan yang besar di antara jemaah. Jemaah-jemaah yang lain, dia tidak mengasihi jemaah-jemaah yang lain. So you see, the scripture says that all things are permissible, but not all things are helpful. Sebab itulah dalam Alkitab berkata, semua perkara dibenarkan, tetapi tidak semua boleh membantu. So how do we love the weak? By the way that we love. Dan macam manakah kita boleh mengasihi mereka yang lemah? They need to be joy and peace. Kita perlu ada kegembiraan dan kesejahteraan. Do you feel joyful in the church? Adakah Anda rasa sukacita, gembira berada di gereja? Do you have peace? Anda ada rasa aman, sejahtera? Do you feel that you know you are being criticized, that you are always being disciplined? Adakah Anda rasa, oh Anda selalu dikritik, lepas itu selalu lagi didisiplinkan? So, in the church, we need to be careful because we need to live together in harmony. Di gereja kita haruslah berjaga-jaga sebab kita perlu hidup dengan harmoni. We need to do what is acceptable to God. Kita perlu melakukan apa yang diterima oleh Allah. But we also need to do things which is acceptable to people. Dan kita juga harus membuat perkara yang diterima oleh orang-orang lain. By doing so, we show people that how to love. Dengan melakukan perkara-perkara ini, kita menunjukkan kepada orang lain bagaimana untuk mengasihi. Not only do we love our neighbors, bukan sahaja mengasihi antara sesama, we also need to learn how to love our enemies. Tetapi kita juga perlu belajar untuk mengasihi musuh kita. We also need to learn how to love those who are weak and who are fallen. Dan kita juga harus belajar untuk mengasihi mereka yang lemah dan mereka yang sudah jatuh. The main thing about loving is that it will bring glory to God. Fokus utama untuk mengasihi ialah ianya akan membawa kepada kemuliaan Tuhan. The third thing that we need to learn is that, you know, loving the weak will bring glory to God.
Perkara ketiga yang harus kita belajar ialah mengasihi mereka yang lemah akan membawa kepada kemuliaan Tuhan. We need to carry the weakness of the weak. Kita haruslah memikul kelemahan bersama-sama orang-orang yang lemah ini. By doing so, we will help them to become strong. Dengan melakukan perkara sedemikian, kita akan membantu mereka untuk menjadi kuat. We must not become a stumbling block to those who are weak. Dan kita haruslah tidak menjadi batu sandungan kepada mereka yang lemah. But rather we need to build them up. Tetapi haruslah kita menyukakan hati mereka, membangkitkan mereka. To build them up is a duty of love. Menyukakan hati mereka ataupun membangkitkan mereka ialah satu pekerjaan kasih. When we help them to become strong, Apabila kita membantu mereka untuk menjadi kuat, then we will all become strong. kita semua akan menjadi kuat. We also bear with the weak because this is the example of Jesus Christ. Kita haruslah juga membantu mereka yang lemah karena kita mengikut teladan Yesus Kristus. In Psalm 69 verse 7 to 9, Dalam Mazmur nomor 69, 7 hingga 9, Jesus says, I endure scorn for your sake. Yesus berkata, "Keranamu aku telah menerima celaan." It means that he is rejected not for his own but for your sake. Bermaksud Yesus dia telah ditolak bukan kerana dia, tetapi demi kita. He says, I am a foreigner in my own family. Dia berkata, "Aku telah menjadi orang asing My kepada own family saudara-saudaraku." also don't understand what I'm doing. Keluarga saya sendiri juga tidak faham apa yang saya lakukan. I'm doing it for you. Saya lakukan untuk Anda. And thirdly, he says that for the zeal of your house consume me. Kerana kasihku terhadap rumahmu membakar hatiku. I love the house of God. Saya mengasihi rumah Tuhan. Not just the building, even though we should love the building. Bukan sekadar bangunan, ya memang kita harus jaga bangunan gereja. We should keep the church clean. Kita harus pastikan gereja kita senantiasa We must bersih. make our surrounding beautiful. Kita harus pastikan sekeliling gereja kita cantik. But we should love the church because of the people in it. Tetapi kita harus mengasihi gereja karena orang-orang yang ada di dalamnya. The people must be beautiful. Orang-orang haruslah indah. They should love one another. Mereka harus mengasihi They antara live sesama. together in peace. Kita hidup bersama di dalam damai. So we see that Christ is willing to suffer for the salvation of people. Dan kita lihat di sini Kristus dia sanggup menderita demi keselamatan kita. We who are followers of the Lord Jesus Christ, we need to learn from Jesus. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus belajar daripada Dia. We must be willing to give up some of the things which we think we can do, but we give it up for the sake of our brothers and sisters. Kita harus belajar untuk melepaskan semua perkara yang kita rasa kita boleh buat. Tetapi kita buat benda yang boleh demi kebaikan saudara-saudari kita. The examples of the stories that is written in the Bible is to encourage us. Contoh-contoh di dalam Alkitab ini ditulis untuk mendorong kita. It is also to teach us how to endure when something wrong is done to us. Alkitab juga mengajar macam mana kita harus bertahan apabila kita berada di dalam kesusahan, penderitaan. So in chapter 15 and verse 5 to 6 it says, May the God who gives endurance and encouragement. Dalam ayat 5 hingga 6, semoga Allah yang memberikan kesabaran dan galakan give you the same attitude of mind towards each other that Christ had. mengurniaimu perpaduan yang sama terhadap satu sama lain menurut Yesus Kristus. And the reason is this. Sebabnya ialah ini. So that with one mind and one voice, Dengan demikian dapatlah kamu dengan sebulat hati dan suara you may glorify God. untuk memuliakan Allah. What does it mean by one mind and one voice? Apakah dimaksudkan dengan sebulat hati dan suara?
That means we must be united with our brothers and sisters in Christ. Maksudnya kita haruslah ada kesatuan di dalam saudara-saudari dalam Kristus. We must practice the same thing. Kita harus melakukan perkara-perkara yang sama. We must say the same thing. Kita harus ucapkan perkara yang sama. It's not good to know it but we don't do it. Tidak bagus jika kita tahu tetapi kita tidak We melakukannya. say we love one another Kita katakan kita mengasihi antara sesama kita, but we don't care about those who are in trouble. tetapi kita tidak peduli mereka yang sedang ada dalam kesusahan. We don't want to see. Kita tidak mau lihat orang. We pretend we don't know. Kita buat-buat kita tidak tahu. And so, when the people from outside look at the church, they think, what's the difference between the church? Dan apabila orang luar melihat gereja kita, orang pun tengok apa bezanya gereja dengan orang-orang di luar. So we need to be careful that we need to learn how to love those who are weak. Sebab itulah kita harus senantiasa berjaga-jaga dan kita memperhatikan mereka yang lemah. That is why the song encourages us that the weak can say that I'm strong. Sebab itulah ada satu lagu yang mengatakan saya yang lemah boleh menjadi kuat. I am rich, I'm poor, but I can become rich. Saya miskin tetapi saya boleh menjadi kaya. But we must do it so that all of us are together. Tetapi kita harus melakukannya supaya kita ada itu kebersamaan. All of us are all enjoying God's goodness and favor. Kita semua menikmati rahmat Tuhan. When this happens, then it will bring glory to God. Apabila perkara ini berlaku, ia akan membawa kepada kemuliaan Tuhan. We have this section in the end of chapter 15 that we were reading from verse 9 to verse 12. Dalam akhir Roma 15, 9 hingga 13. During that time, Pada ketika itu, Gentiles have no part in the kingdom of God. orang-orang bukan Yahudi, mereka tidak ada tempat dalam kerajaan Tuhan. But you see that it progressively includes them. Dan kita lihat kan di sini dia perlahan-perlahan melibatkan mereka. Mereka juga terlibat. First of all, it says that they will praise you among the Gentiles. Verse 9. Dan di sini kita lihat dalam ayat 9, karena itulah aku akan memuliakanmu dalam kalangan bangsa lain. We will be standing with them and praising you. Dan kita akan berdiri bersama-sama dengan mereka dan memuji dia. And then verse 10 says, O Gentiles with his people. It says, rejoice, O Gentile with his people. That means the Gentiles are now with the people. Okay? Dan kita lihat dalam ayat ke-10, bergembiralah semua bangsa bersama umatnya. Kita lihat di sini kan orang-orang Yahudi mereka bersama-sama dengan orang bukan Yahudi. That means last time they were outside, now they are inside. Kita lihat di sini pada zaman dahulu sebelum ini kan orang-orang bukan Yahudi mereka tidak terlibat, mereka di luar. And then verse 11 says, and again, I talk about the same thing. Dan ayat ke-9 dia ucapkan lagi, katakan lagi. Now he says, all you Gentiles praise the Lord. Now you also can praise the God. Dia katakan, pujilah Tuhan, hai semua bangsa, pujilah dia, hai kamu semua manusia. You see, because of the acceptance of the people who were once outside, verse 12 at the end says, the Gentiles will have hope in him. Dan kita lihat kan di sini apabila orang-orang bukan Yahudi mereka juga diterima. Kita lihat di sini orang-orang bukan Yahudi juga mereka ada pengharapan. So those who were without hope now have hope. Dulu mereka tidak ada harapan, tetapi sekarang mereka ada pengharapan. The scripture says that those who are not his people have now become his people. Alkitab mengatakan mereka yang dulu bukan umatku sekarang sudah menjadi umat Tuhan. You who did not have Jesus Christ in the past, now you have Jesus Christ in your life. Pada waktu dulu kamu tidak ada Yesus Kristus dalam hidup kamu, sekarang kamu sudah ada Yesus Kristus dalam Those hidupmu. that did not have peace last time, now you have peace. Pada sebelum ini tidak ada damai, tetapi sekarang ada damai bersamamu. Last time you were not forgiven, but now you are forgiven. Sebelum ini
Kamu tidak diampuni, tetapi sekarang sudah diampuni. And so you can see that when we live together in harmony, when we accept those that we feel are weak, then we will all become strong. Dan kita lihat di sini, jika kita hidup bersama-sama dengan harmoni, orang-orang yang lemah, kita sama-sama akan menjadi kuat. So the verse 13 says, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him." Semoga Allah, sumber harapan, memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kesejahteraan dalam iman. When we learn to love the weak, Apabila kita belajar untuk mengasihi yang lemah, then you will see that there is hope. dan kita akan lihat ada pengharapan. People who are hopeless will now have hope. Orang yang tidak ada harapan, kini ada harapan. And then we will have joy and peace. Dan kita juga ada kegembiraan dan kesejahteraan. That is why it is important for us to learn how to love the weak. Sebab itulah penting untuk kita belajar mengasihi mereka yang lemah. And it says that so that you may overflow with hope. Dan supaya kamu dilimpahi harapan. Not only to have hope, Bukan hanya ada pengharapan, but to overflow. tetapi berkelimpahan pengharapan. That means the hope that you have will overflow to people who don't have. Maksudnya harapan yang kita miliki itu dia akan berkelimpahan kepada orang-orang yang tidak ada harapan. And how can that happen? Dan macam manakah perkara ini boleh berlaku? By the power of the Holy Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus. When you allow the power of the Holy Spirit to work in your life, Apabila kita membenarkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, then you will see that we will be able to love the weak. dan kita akan lihat kita boleh mengasihi orang-orang yang lemah It is to the glory of God. untuk kemuliaan Tuhan. This does not happen in the world outside. Perkara ini tidak akan berlaku di dunia luar. It only happens in the church. Ianya berlaku hanya di dalam gereja. And we want to see this happening more and more often, Dan kita mahu melihat perkara ini berulang-ulang kali berlaku. so that more and more people will be attracted to become belonging to the church. Supaya lebih ramai orang lagi akan tertarik, mereka mau dimiliki oleh gereja And become a part of the body of the Lord Jesus Christ. dan menjadi sebahagian daripada tubuh Kristus. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we want to thank you and praise you for reminding us that those that are weak, we can become strong. Bapa di syurga, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa orang-orang yang lemah boleh menjadi kuat. We want to thank you that those who are strong can take care of the weak. Kami juga mau berterima kasih kepada mereka yang kuat. Mereka boleh menjaga orang-orang yang lemah. We are reminded, Lord, that those of us who are strong may also fall. Kami juga diingatkan, kami yang kuat, kami juga boleh jatuh. And those that we consider as weak may one day become our helper. Dan mereka yang kami rasakan lemah, mereka juga satu hari nanti mereka boleh membantu kami. We thank you, Lord, that by loving the weak, we show the world who you are. Kami berterima kasih Tuhan kerana apabila kami mengasihi orang-orang yang lemah, kami menunjukkan kepada dunia siapakah Engkau. That as we care for one another, Apabila kami saling menjaga antara satu sama lain, we will see joy and peace in the church. kami boleh melihat kegembiraan dan kesejahteraan di dalam gereja. As we learn how to love the weak, Ketika kami belajar bagaimana untuk mengasihi orang-orang yang lemah, we show the world that we are your children. kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Father God, we ask that you will give us the Holy Spirit Bapa di syurga, kami mohon supaya Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu to lead us and to guide us. untuk memimpin kami, Empower us to be your witnesses. untuk memberikan kami kuasa menjadi saksi-Mu. That as a church, Sebagai gereja, we will fulfill your will. kami akan memenuhi kehendak-Mu. We thank you and we praise you. Kami bersyukur dan berterima kasih. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, amin. amen.
Saya percaya saudara-saudari diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Mari yang kuat mengasihi yang lemah. Malah yang lemah juga harus belajar untuk bersandar kepada yang kuat. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akui iman kita bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang. Allah benar daripada Allah benar, dan diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.